Hai teman-teman semua, welcome to Daily Terapi Tara. Di episode kali ini, aku ingin menjawab satu pertanyaan dari teman kita melalui IG saya. Pertanyaan ini pertanyaan yang menarik dan rasanya ini relate untuk kita semua ya. Pertanyaannya seperti ini. Cara bahagia walaupun nggak punya uang. Oke. Setiap orang kan pasti pengen ya bahagia ya. Bisa dibilang bahagia itu menjadi sebuah tujuan semua orang. Cuman banyak orang yang bingung gimana ya caranya untuk bahagia. Nah, saya mungkin akan share buat teman-teman semua tentang bahagia melalui banyak persepsi yang mungkin kita semua pikirkan tentang arti bahagia. Tapi nanti kita akan cek itu mitos atau fakta ya. Yang pertama, kita bisa bahagia kalau goal dan keinginan kita sudah tercapai. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Kenapa? Karena kesannya bahagia itu kok bersyarat banget ya. Saya harus bisa mendapatkan target saya, goal saya harus tercapai dulu, apa yang saya inginkan harus tercapai dulu, baru saya bisa bahagia. Saya harus jadi orang sukses dulu, harus jadi orang kaya dulu, karir saya harus bagus dulu, saya harus punya pasangan yang oke dulu, baru rasanya saya bisa bahagia. Ini adalah mitos. Faktanya adalah bahagia itu nggak bersyarat loh. Mau kita punya, kita nggak punya, kita sudah mencapai goal kita ataupun kita belum mencapai goal kita, apa yang kita inginkan sudah tercapai ataupun kita sedang dalam proses mencapai keinginan kita, itu kita semua bisa bahagia. Bahagia tidak terbatas pada syarat yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Mungkin teman-teman harus membedakan antara bahagia dengan gembira. Kalau gembira itu terjadi pada saat kita punya emosi positif yang meluap-luap, excited gitu ya, gembira karena kita mencapai yang kita inginkan. Tetapi gembira itu biasanya tidak bertahan lama. Karena nggak mungkin kita punya ledakan emosi walaupun itu positif sekalipun, tapi terjadi terus-menerus panjang waktu. Sedangkan kalau bahagia, itu ditandai dengan perasaan puas, cukup, senang tentang hidup kita saat ini. Terlepas dari apapun yang kita punya atau yang kita belum punya, kita bisa merasa cukup, kita bisa merasa puas dengan kehidupan kita. Jadi bahagia itu sifatnya jangka panjang. Sedangkan kalau gembira itu sifatnya sementara. Ketika teman-teman mencapai goal atau mencapai keinginan teman-teman, itu disebut dengan gembira. Tapi itu bahkan bahagia. Itu sebabnya kebahagiaan itu sesuatu yang memang perlu kita cari. Bukan kita nanti deh kalau saya udah dapat yang saya mau, saya mungkin bisa bahagia. Ya, ini persepsi pertama. Persepsi yang kedua, bahagia itu kalau saya bisa merubah masa lalu saya. Seandainya dulu saya nggak begitu, mungkin sekarang saya bahagia. Atau kalau saya sudah mencapai sesuatu di masa depan saya. Ya, mitos atau fakta? Ini mitos. Karena bahagia itu sebetulnya faktanya adanya di masa sekarang. Terlepas dari apapun yang terjadi di masa lalu, apakah merupakan sebuah jaminan kalau misalnya masa lalu kita begini, masa lalu kita begitu, berarti sekarang akan bahagia? Belum tentu. Apakah juga menjadi sebuah jaminan kalau seandainya di masa depan saya bisa begini, saya bisa begitu, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu, maka saya nanti di masa depan akan bahagia? Belum tentu. Karena bahagia itu adalah perasaan yang kita rasakan saat ini, bukan saat lalu atau di masa depan. Itu sebabnya bahagia tidak bergantung pada masa lalu atau masa depan. Bahagia itu bergantung pada saat ini kita mau merasakan bahagia atau tidak. Gimana caranya kita merasakan bahagia? Kuncinya satu. Kita mencoba untuk menikmati apapun yang kita punya saat ini, walau dengan segala keterbatasan apapun. Menikmati. Sekedar sesimpel misalnya, saat lagi sama teman-teman, nikmatilah momen bersama dengan teman-teman.
saat sedang makan, nikmati apapun yang teman-teman sedang makan saat ini ya. Saat teman-teman sedang kumpul bersama keluarga, nikmati kebersamaan bersama keluarga. Mencoba untuk menikmati hal-hal sekecil apapun, itu adalah caranya untuk bahagia. Merasakan. Kata orang, kalau kita mau bahagia, berarti kita harus belajar bersyukur. Tapi untuk kita bisa bersyukur terhadap apa yang kita punya, ya berarti kita harus menikmati dulu apa yang kita punya. Karena kalau kita nggak menikmati apa yang kita punya, gimana kita mau bersyukur? Jadi kuncinya adalah nikmati sebisa mungkin apapun yang sedang terjadi saat ini. Ya. Persepsi ketiga, saya baru bisa bahagia kalau saya bisa sama atau lebih dari orang lain. Ini adalah mitos. Nggak harus kok kita sama dengan orang lain. Nggak harus kok saya sama atau sehebat atau lebih hebat daripada orang lain. Nggak harus kok saya se-oke atau lebih oke dari orang lain dulu baru saya bisa bahagia. Enggak. Bahagia itu ya kita sekarang apa adanya, tetapi dengan apapun yang kita punya saat ini kita bisa merasa cukup. Ya. Jadi pada dasarnya kebahagiaan itu sebetulnya milik semua orang, siapapun itu. Tua, muda, kaya, miskin, pinter, nggak pinter, milik siapapun. Karena banyak kejadian di mana orang juga udah punya banyak hal sekalipun, udah kaya sekalipun, punya banyak duit, sukses, karirnya cemerlang sekalipun, tetap aja nggak bisa merasakan bahagia. Karena bahagia nggak bergantung dari saya itu setinggi apa, bisa sama atau bisa lebih dari orang lain. Bahagia adalah merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Dan untuk bisa merasa cukup, maka kita mencoba untuk tidak melihat pada apa yang orang lain punya. Tetapi melihat pada apa yang kita punya, menikmati yang kita punya, dan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Ya. Jadi terlepas dari apapun itu kondisi teman-teman saat ini, ya, kembali lagi bahagia itu milik semua orang, termasuk milik teman-teman semua. Jadi mulai saat ini untuk teman-teman semua yang sedang mencari kebahagiaan, ingat bahwa bahagia itu tidak perlu bersyarat, bahagia itu adanya di masa sekarang. So lakukan yang terbaik untuk bisa menikmati, mensyukuri apapun yang teman-teman punya saat ini, agar teman-teman bisa berbahagia. Oke? Begitu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mencari kebahagiaan. Jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh silahkan follow dan juga DM di IG saya. Atau bisa subscribe dan komen langsung di YouTube saya. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Bye-bye.